Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saya cintai dan banggakan, yang kelak akan menjadi para pemimpin di masa depan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai surat At-Tin. Namun sebelumnya kita mulai dengan tawasul, kirim hadiah Fatihah kepada guru kita, guru kita lahiri, dan juga kepada kedua orang tua kita agar diberi keberkahan dalam apa yang akan kita pelajari. Ila hadinya biniatin sholha, dan semoga cita-cita mulia kalian dan tujuan baik guru kalian dan orang tua kalian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadinya biniatin sholha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mengenai surat At-Tin ada di Pupakai dan juga ada di LKS, yang mana surat At-Tin yakni ditunjukkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk. Kenapa dimulai dengan watini wa zaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun? Kenapa? Buah tin merupakan dan buah zaitun merupakan simbol makanan atau minuman untuk manusia, yang mana kebaikannya atau manfaatnya untuk manusia. Watini wa zaitun wa turi sinin, dan demi gunung-gunung. Wa turi sin, gunung Sinai atau gunung yang ada di Turisina, di mana kita ketahui bahwasanya gunung-gunung yang ada di sekitar kita akan memberikan kehidupan kita, yang mana mulai dari airnya, tanaman-tanaman di sekitarnya sangat memberikan penghidupan bagi kita. Hasil sayurnya, hasil buahnya untuk kita, airnya yang terus mengalir untuk kebutuhan kita setiap hari, rumputnya untuk makan ternak kita, hasilnya juga untuk kita. Allah sungguh luar biasa, sudah menciptakan semuanya untuk kita. Wahadal baladil amin, dan ini adalah negara yang aman. Negara Indonesia, khususnya di sekitar Pujon sini, sangat aman untuk kita. Saman keluar kemana, saman mau kemana juga aman. Saman main ke sawah, main ke lereng-lereng, itu juga aman. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mana di situ Allah menegaskan bahwasanya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Bentuk kita sudah sangat-sangat sempurna. Allah menciptakan mata kita, hidung kita, telinga kita. Allah menciptakan mata kita bisa berkedip. Coba kalau tidak bisa berkedip, tidur terus masih melihat, gitu kan? Coba kalau hidung kita menghadap ke atas, kalau hujan kemasukan air. Tangan kita diciptakan oleh Allah dengan 3 jari, dengan 5 jari maksudnya, dengan 5 jari, yang mana kelima jari ini bisa digunakan untuk menggenggam. Kita bisa memegang apapun, kita bisa membawa apapun dengan jari kita. Tangan kita, rambut kita, badan kita, sungguh Allah menciptakannya dengan sangat-sangat sempurna dan luar biasa. Tsumma radadnahu asfala safilin. Di ayat kelima ini menjelaskan bahwasanya Allah akan menunjukkan kita bahwasanya kita akan dikembalikan ke tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu mana? Tempat paling rendah kita yang secara rasional sekarang adalah tanah. Berarti tempat rendah itu kita akan meninggal, wafat. Kalau sudah meninggal berarti kita berada di tanah, berada di kuburan. Di situ adalah tempat terendah kita. Nah, di ayat ke-6
illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh baginya, pahala yang tidak akan terputus-putus. Maksudnya di sini ketika kalian berbuat baik, ketika melakukan amal soleh itu sholat 5 waktu, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan, itu amal soleh. Belajar, mengaji, itu juga amal soleh. Berdoa, berbakti kepada orang tua, itu juga merupakan amal soleh. Nah, amal-amal soleh itu yang akan senantiasa terus untuk kita, terus menolong kita ketika kita menjadi orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti ketika dia ada di kubur, di tempat yang paling rendah, kita yang hidup yang bisa menolong kita adalah amal soleh tersebut, perbuatan baik kita. Sebelum nantinya kita di maksar, di yaumul hisab, di hari penghisaban, di hari perhitungan, sebelum kita ditentukan mana nanti masuk surga ataupun masuk neraka. Jadi amal baik tadi ketika nanti di hari perhitungan, amal baik nanti yang akan menolong kita ke neraka, dan jika amal buruk itu akan menolong kita akan menjerumuskan kita ke neraka. Nah, amal soleh adalah amal baik. Namun ketika sampean banyak maksiat, banyak melakukan kebohongan, melakukan hal-hal buruk, maka di situ akan mendorong sampean masuk neraka. Jadi alangkah baiknya kita selalu berbuat baik dan selalu memperbaiki diri agar kelak kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya. Nah, selanjutnya di ayat ke-6, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Hari pembalasan yakni nanti ketika itu tadi, ketika amal kita ditimbang, dihitung, ditakar, bahwasanya ketika banyak amal baiknya maka akan masuk surganya Allah, dan jika banyak amal buruknya maka akan masuk nerakanya Allah. Karena Allah memiliki sifat Al-Hakim yang mana ditegaskan di ayat 8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah Maha Hakim yang paling adil? Karena Allah yang akan menentukan. Allah juga Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, Maha apapun yang kita lakukan pasti Allah akan tahu. Nah, itu tadi sekilas penjelasan mengenai surat At-Tin yang perlu kalian pahami dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk selanjutnya saya minta anak-anak untuk menghafal surat At-Tin lebih jauh nanti kalau bisa mengenai artinya juga. Tapi sebelum dihafal saya minta anak-anak menulisnya di buku tulis nanti beserta artinya, nanti di foto dikirimkan ke saya, dan masing-masing nanti setor hafalan baik dalam bentuk pesan suara ataupun bentuk video dikirimkan ke saya ya. Oke. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita tuliskan, kita hafalkan, kita amati, kita renungkan, kita pikirkan kelak akan berbuah keberkahan yang mana kebaikannya untuk kehidupan kita di masa depan. Segala sesuatu yang baik akan berbuah baik. Sekian dari saya, akhirul kalam. Apabila ada salah kata, tingkah dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.